Karena udah join cepat. Marksman fighter, iya. fighter, gold fighter. Kalau Gold gua fighter. gold lane, kenapa? Kalau gua main marksman itu kan kadang sukanya cuek kita di lane, tapi kalau ada Ya. expanding river itu kayak nggak masalah. Kalau misalnya kita udah OTW di tengah jalan, Turtle udah selesai, clear mid gua pasti Clear clear. mid. Clear mid tapi sambil turun. Bener, kita bisa ngasih pressure lagi kan di arah tengahnya. Dan ternyata Navi sekarang di first pick. Berbeda Gantian. dari game-game sebelumnya. Yap. Mereka Navi. mau ganti gamblingnya. Iya, ini match point soalnya. Jadi ya balik lagi dari tadi udah di second pick, taruh aja sekarang di first picknya. Cuman ya dengan adanya expanding rivers yang berjalan, entah kenapa aku selalu ngelihat dan selalu mengkaitkan expanding rivers dengan tank jungle. Yang Expanding buat river, tank jungle. iya ngebuat rotasi lebih enak, jungle jadi juga lebih cepat. Apalagi biasanya kalau untuk setup di turtle itu tinggal duluan aja. Iya, Siapa yang megang teritorinya? Tapi sebenarnya tank jungle cuma satu sih ya. Aku bisa ngomong paling Fredrik yang paling power sih Itu untuk dia. tank jungle sekarang. Yes. Apakah Dengan 1, 2, 3, 4 game Esmeralda tidak hadir, ada chance untuk adanya Angela. Tapi Wow, Cusin. ini dia. Nah, Cusin yang keluar. sempat kita bahas ya, Iya. powernya ukir. Ukir power, Cusin. Pertama kali dia main juga di region kita, Cusin yang dibawakan. Wah, Kalea sih. Yuren Ini- Destino nih kalau kali ini. Iya. Kali ini Yuren Destino. Dan aku kepikiran satu, sahabat dari Cusin dari 3 mid lane, Lunox yang bisa jadi kombinasi bersama dengan Kalea. Iya, Plunder sekali ya. combo Pastinya ya? bisa menjadi pilihannya untuk pilihan yang ketiga. Ya, Iya, cuman mungkin bisa gantian juga nggak sih dari Navi yang di 3 game sebelumnya banyak menggunakan Kimi di combo sama kalian juga oke menurutku. oke juga. Karena Iya. masih kebuka juga kan sampai Ya sekarang. dengan Tsunami Slam dan Traction Pulse kan juga bisa dikombinasi Enak nantinya itu. untuk kasih damage dealer dari jungler ya. Tapi Isunsin ya Tadi kasih. sekarang. Dan Sebenarnya dari tadi push MMR nih. betul, tapi ada opsi sih, ada opsi dengan Isunsin yang sudah diambil ya. Tapi kalau ngomongin Ya Hayabusa open. Hayabusa open itu dia, dan Hayabusa sangat enak untuk melawan Cusin. Betul, itu dia. Makanan Langsung ya? jadi jawaban untuk Isunsin sekaligus dengan Cusin. Ya. Ya, at the very least untuk follow up backup kalaupun emang mid lane-nya lagi nggak prepare, kalian masih bisa lah untuk bisa ditanggepinnya sama Hayabusa. Nah, aku mikirnya lebih ke sisi power mereka secara area ini masih nggak terlalu kelihatan. Teman dari tim Alter Ego beda sama Navi yang mereka tuh continuous sisinya ada. Ya. Nah, Dan di band. Lunox Dan Lunox yang bisa di band juga. Ya Lunox ya. Karena kalau enggak kalian Lunox sudah pasti akan memakan. untuk dari segi draftnya ya, Tapi kalau misalnya menurut kalian, ini kan dari tadi Alter Ego ini ekstrim banget. Ya. Tapi ada nggak sih di match point kali ini, ada nggak satu strategi yang mereka simpan lagi? Atau paket strat, atau cheese strat, atau apapun itu ekstrim unique pick yang akan dimainkan oleh Alter Ego? dari Zala mid lane mungkin. Menurutku AE mereka udah ngeluarin tadi di game yang ketiga sih kalau Iya. picknya ya. Itu Uranus Gold kan ya, kita sangat-sangat jarang sekali Ya. untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan ya dengan 3 pilihan untuk masing-masing ini mereka kelihatannya akan bermain dengan sistem normal saja. Ya ini back to basic ya Back to harusnya. basic bener. Di game keempat mereka dengan sistem yang kembali normal. Kemarin kita masih menantikan siapa yang akan menjadi kombinasi dari Tsunami Slam. Ya, Beatrix ya. Bisa jadi banget. Ya, karena mereka butuh sih sesuatu. Kimi juga masih oke. Iya, nih sebenarnya kepikiran. Partial. Iya, tapi lawannya Parsial. Yuzong itu dia. Iya. Problemnya sedikit disundul aja itu bakalan bahaya banget. Jadi emang mereka mesti ngambil yang agak-agak safe menurutku, tapi masih bisa continue damage. Oh, aku tahu satu. Apa tuh? Kagura. Kagura. Kagura dari Ijume. Tapi scaling early-nya berarti bukan yang paling kuat Om ya dibandingkan sama Navi. Karena butuh item ya Kagura. Iya, itu Ya. dia. Untuk clear juga mananya lumayan agak-agak boros. Berharap Hayabusa udah snowball di awal. Iya, itu dia. Mau nggak mau. Otomatis Dan bisa megangin rumput. Harits dulu yang di band dan Oh, ternyata. Oke. Berarti ini Ini. kalian belum ada follow up ya yang kelihatan ya? Yes. So far belum ada sama sekali. Mungkin di mid lane, karena kalau kita lihat Lunoxia udah ditutup, mereka bisa main ke arah Parsha. Ya. Ya, tapi balik lagi Parsia tadi yang kita mention disundul nanti sama Black Dragon Form. Ya kan, Jujur. karena di kiri ini udah nggak pakai Parsha, karena bisa mainin para Parsha. Dan ngomongin ke arah Kalea di MPL Indonesia, kayaknya banyak dan sering kita lihat tanpa ada following up damage. iya, jadi lebih ke buat team fight gedenya ya, bukan buat ditekanin early pressure-nya gitu. Betul. Cuman, ya tergantung sama Navinya. Karena menurutku dari segi damage mereka udah aman banget nih. Tinggal bagaimana mereka punya team fight jangka panjangnya aja menurutku. Karena di bagian depan mereka langsung dibalasnya dengan Wow. Hylos mas Bruno. Wow, mereka Wow. bermain dari front to back.
Ini kalau ngomongin Hylos sekarang memang masih kuat, tapi nanti Hylos di mid game menuju late game ini bakal banyak sama Cloud. Asli. Dan ngomongin ke arah Hayabusa, Hayabusa akan benar-benar harus tahu targeting utamanya siapa dari sosok seorang Yasuke. Ya. Miss sekali aja dari para pasukan dari tim Alterigo, mereka bisa kena flop. Mereka mau match upin sih, terutama dari bot lane-nya ya, sama-sama yang pakai basic common. Jadi nggak, jadi balancing untuk dua-duanya antara Cloud dan juga Bruno. Cuman problemnya mungkin di satu, siapa yang akan melakukan split push nantinya? Karena dua-duanya punya potensi dari Hayabusa dan juga Cloud. Yap, dan burst damager siapa nih buat Alter Ego juga ya? Ya, Ya. betul. Lagi Iya, oke, no burst damager. Oke, lebih ke arah inisiator biasa aja. Iya. Seperti yang sudah kita bilang, tanpa ada following up burst damage, itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi tanpa berlama-lama langsung para caster, match point yang pertama. Let's go to the lane of town. Oke, ini dia match point. Untuk Alter Ego akan bisa ditutup 3-1 atau akan ada 2 sama terlebih dahulu. Alright, karena Yisun Shin sekarang pindah tangan ya. Yap. Kalau udah kita lihat dari tadi di tangan Yasuke, sekarang di tangan Andoryu. Tapi ini adalah nyawa terakhir dari Navi. Betul. Untuk menyemakan atau mereka harus angkat koper lagi pulang ke BSD. Benar sekali. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya, Navi Nation dengan kesetiaannya begitu luar biasa. Mereka rame banget, Alter Champ juga. Jadi di game yang keempat, match point untuk Alter Ego ini akan menjadi 3-1 atau 2 sama. Kita saksikan bersama-sama di playoff MPL Season 16 match yang pertama. Let's go! Let's go! Semangat ya. Tapi Ukir ini hadir dengan Chusin lagi ya. Kita tahu bagaimana Chusin ini adalah hero pada saat debut di Indonesia. Dan kayak susah banget buat ditangkepnya. Tapi lagi-lagi yang seperti apa panelis sampaikan juga, ini nggak ada burst damage secara pasti untuk bisa siapa yang nantinya nge-follow up inisiasi dari Alek. Yap. Dan sekarang Alek sudah ada dalam rerumputan, cukup santai. Expanding River map kali ini kita lihat akan seperti apa kacau balaunya nanti permainannya, karena kan map ngebut kan ini Ol. Map ikut campur ya. Iya, map baku hantam. Iya, EXP Goldline bisa ikut campur semuanya di situ ya. Tapi ini untuk Satal Emblemnya juga membawakan ke arah trail, ternyata agak sedikit berbeda Yuzong dari Kars. Tapi Nino bakal coba untuk langsung kembali. Tertrigger flickernya. Nino harus mundur sedikit tadi dengan satu flicker yang dimiliki, sementara sekarang Ukir di area mid. Dengan Zuxin ya, masih cukup mendominasi dengan ada Apro yang siap untuk bisa memberikan backup, namun sekarang pergerakan di Yasuke bisa maju ke depan dan mengakibatkan Ukir first blood menjadi milik dari Jume. Yap, itu dia sebuah masa flicker di Jume. Double kill. Oke, awal yang baik. Baik banget tentunya ya, yang kita tahu bagaimana Chusin ini lemah ketemu Hayabusa dan akhirnya dimaksimalkan, dan Hijume flicker ofensif yang akhirnya membuat dirinya mensecure karena double kill dan early untuk Alter Ego lagi yang bisa mereka kuasai. Karena 2 poin kill di awal loh Ul. Asli. Wehey, Reset. sudah ada real world manipulation terlebih dahulu, tapi Hijume tadi udah mengeluarkan karena satu ultimate yang dimiliki. Nalek harus flicker guna untuk bisa menyamakan diri. Siapa yang akan mendapatkan karakter tersebut? Yasuke balik tapi masih gagal mendapatkan satu retribution begitu baik, namun Hijume yang tepat berbeda malah menjadi korban pula. Ya Bu, Arvi keangkat. Oke, terangkat dan Arvi down. Wah, ini ruginya banyak sih karena Arvi yang udah join the fight dengan Expanding River ternyata gagal untuk bisa mendapatkan poin Wah. kill dan bahkan harus tumbang dan Si Sipe. P nyayur. Kenyang. Kenyang. Walaupun tidak ada beres, tapi tetap kenyang. Diangkat. Oke, akan ada seperti apa lagi? Andoryu terlalu berani, terlalu beresiko tadi sepertinya. Yap, dan itu dia jawabannya. Siapa yang nge-follow up Tsunami Slam dari Alek Yasuke. Sudah punya damage yang mumpuni juga karena dari tadi yang kena target angkat ya kalau nggak Ukir Andoryu. Cive karena masih belum join the fight juga ya. Masih sibuk di lane-nya sendiri. Dan keadaan sekarang sudah semakin ternetralisir. 2 Legend Jump kali ini untuk Navi di tangan Chusin dan juga Hylos-nya.
Dua Lumayan, Fury kan? Hammer juga lumayan loh ini early penalty-nya dari Navi. Itu 400 tuh perbedaan dari platingan aja tadi tuh kan. Iya ini ketolong platingannya. Full ya platingannya ya. Full. Full itu dapat Oke, pada yang lain Ukir. Mau tidak mau Crimson Baker tapi apa yang terjadi? Begitu baik Yazuke untuk bisa memfollow up damage-nya. Yap, udah ditungguin ya soalnya semata-mata rule manipulation bukan hanya untuk bisa mengganggu tapi memang dibuka untuk akhirnya membuat dari Yazuke dapetin point kill. Ditabrak lagi Crimson Bacon tidak menjadi sebuah jaminan keselamatan dari sosok Ukir. Karena dengan membawakan karena Purify mungkin beda cerita kalau Flicker ya. Nah ini dibikin dilema. Dengan membawakan spellnya apa? Mau Purify kah atau Flicker kah? Dan kalau nggak ada Flicker, ya ini enak banget pastinya targeting dari Yazuke. Yap. Apro. Coba tuh bisa memukul mundur dari pergerakan dari Alex tapi coba lihat tuh. Kenceng banget lari. Iya. Wah tapi kita tahu ya critical damage dari Bruno juga bakal harus diwaspadai sama Arvi. Sementara Nino kembali dengan memunculkan diri di lini depan dan susah banget pastinya untuk bisa ngepanis seorang Nino. Ya Oke, kan? apa yang terjadi? What? Hanya membanting ekspektasi dengan Purify tadi yang sudah digunakan pula. Namun sekarang pergerakan gantian. Ada pergerakan dari Yazuke untuk Pina untuk bisa mendapatkan ke arah satu